Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali bagian tentang hal yang membatalkan sholat di dalam kitab Taqriyatus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yang kemarin yang sebelumnya kita bahas yang pertama dan kedua, yaitu berbicara, dan kemudian yang kedua ketika kita melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Sekarang yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-akl. Maksud akal di sini juga memakan dan juga minum. Wa fihi tafsil, dan ada rincian. Idza kana, yang pertama, idza kana katsiran yubtilu mutlaqan sawa'un kana sahwan am amdan. Kalau dia makan atau minum yang banyak di dalam sholat, itu batal secara mutlak, baik karena lupa ataupun sengaja. Beda dengan puasa. Kalau orang puasa, terus dia makan, minum karena lupa dia puasa, walaupun dengan jumlah yang banyak, ini tidak batal. Makfu. Tapi kalau dalam sholat, dia lupa di dalam sholat, dia makan dan minum dengan posisi yang porsi banyak, maka batal. Nah, banyak sedikit nanti ada ukurannya. Kemudian yang kedua, idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammadahu. Kalau sedikit, makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi lupa, kalau dia dalam sholat, maka tidak batal karena lupanya tadi. Beda dengan makan sedikit, tapi ingat dia posisi dalam sholat, batal walaupun sedikit. Dhabitul aklil qalil wa huwa urfan wa qaddarahu ba'dhum biqadri simsimah au simsimataini. Ukurannya kecil itu berapa sih? Itu secara uruf. Uruf itu maksudnya pengertian secara umum. Tapi qaddarahu ba'dhum, sebagian besar ulama mengukurnya, ukuran kecil itu yang dimaksud kecil adalah biqadri simsima au simsimatain, sebesar biji wijen atau 2 biji wijen. Biji wijen kecil itu sebesar itu. Misalkan kita ada sisa makanan di dalam sela-sela gigi, waktu sholat mungkin kita keluarkan pakai lidah, terus tanpa sadar kita telan. Kalau itu sebesar biji wijen atau 2 lah, gedenya itu sebesar 2 biji wijen, maka tidak batal kalau posisi kita lupa, tanpa sadar gitu, tanpa sengaja. Tapi kalau dengan sengaja ya batal. Kalau dengan sengaja batal. Kemudian wayulahid annal aql katsir nasiyan yubtilu shalah wa la yubtilu shaum. Lianna lil musalli hay'ah tudzakkiruhu annahu fi sholatihi bi khilafi shaum. Kenapa kok makan banyak lupa di dalam sholat batal, tapi kalau di puasa makan banyak tidak batal? Ini jawabannya. Li'annal musalli hay'atun tudzakkiruhu annahu fi sholatihi. Karena sholat itu ada gerakan. Sholat itu pakai gerakan, rukuk, i'tidal, sujud, ada gerakan. Nah, normalnya orang ketika dia lupa di dalam sholat itu tidak akan berlangsung lama karena posisi dia dengan gerakan tadi. Bisa kita bedakan antara orang sholat dan tidak kan? Karena posisinya. Tapi kita tidak bisa membedakan antara orang ini puasa dan tidak. Kita kan tidak bisa mengatakan orang ini puasa, orang ini tidak. Kan tidak bisa. Dengan postur tubuh atau dengan kondisi tubuh. Tidak bisa. Oh, orang ini puasa, kenapa? Bibirnya kering. Belum tentu juga. Bisa aja bibir kering ya karena kepanasan atau mungkin sariawan. Orang ini tidak puasa, bibirnya basah. Belum tentu juga. Bisa aja dia basahin bibirnya dengan lidah. Ya kan? Jadi puasa tidak bisa dilihat secara bentuk. Tapi kalau sholat ada bentuknya. Maka itu kalau misalkan ada orang lupa ketika dia dalam sholat,
lupa kalau dia sholat dengan makan yang banyak, itu hal yang mustahil. Kecuali mungkin penyakit, amnesia atau mungkin Alzheimer gitu, pikun, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau puasa, dia betul-betul lupa kalau dia puasa, karena posisinya tidak ada gerakan puasa itu, maka memungkinkan dia makan banyak, minum banyak, memungkinkan. Nah, kalau ada orang nih yang puasa nih, kemudian ada saudaranya lupa kalau dia lagi puasa, makan, minum, kita tahu, oh ini orang puasa nih, kok dia makan, minum, maka sunnah bagi kita untuk membiarkan sampai habis makan minumnya. Baru setelah itu kita kasih tahu, ente poso ini. Tapi biasanya kita tidak terima. Kenapa kok bukan aku sing lali ya? Kenapa dia yang lupa? Itu hasud namanya kan? Itu namanya hasud. Nah kemudian jadi kalau ada orang puasa kemudian kita tahu dia puasa tapi dia makan dan minum, dengan kita berasumsi bahwa dia lupa, kita biarkan sampai dia selesai. Kesian kan kalau misal ya ada orang lupa kalau dia puasa dia makan, langsung kita kasih tahu, ente poso kan? Ketika kita kasih tahu, maka orang tersebut wajib memuntahkan apa yang ada di mulut, tapi yang sudah masuk enggak. Yang masih di mulutnya wajib dikeluarkan. Udah, dia enggak boleh ngapain lagi sudah. Kalau dia telan, batal puasanya. Yang jadi masalah kalau misalkan dia makan pedas. Terus gimana dong? Atau keseretan gitu. Keseretan makanan, dia mau nelen enggak bisa, serba salah kan? Ya, jadi biarkan dulu sampai dia minum selesai, dah kasih tahu. Jangan kita hasut dan nggak terima. Woi, enggak bisa dong, saya aja kok enggak lupa-lupa. Kemudian yang membatalkan sholat yang lain, arabi' yang keempat, tarku ruknin min arkanis sholah, au adamu tawafuri syartin min syurutiha. Meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat yang sudah kita bahas sebelumnya, meninggalkan satu saja dari rukun-rukun sholat tersebut maka membatalkan sholatnya dengan sengaja. Atau ada mutawafuri syartin min syurutiha, atau dia melakukan sholat tersebut tapi tidak memenuhi persyaratan kesahannya sholat. Misal menghadap kiblat dengan dada tapi dia tidak menghadap kiblat, batal. Atau menutup aurat tapi dia malah buka, batal. Nah, intinya ketika dia melakukan persyaratan melakukan rukun dalam sholat tidak sesuai dengan persyaratan kesahannya, atau dia tidak melakukan rukun dari rukun-rukun sholat, maka batal sholat tersebut. Nah, ini 4 ya. Jadi yang pertama batal karena berbicara di luar maslahat sholat. Yang kedua gerakan tertentu yang bisa membatalkan, dan ada juga gerakan-gerakan yang tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga al-akal wasyurb, ya sama, makan dan minum dengan sengaja atau lupa dengan posisi porsi yang banyak, dan porsi banyak ini adalah kalau lebih dari 2 biji wijen. Ya, 2 biji wijen, ada yang mengatakan 1 biji, ada yang mengatakan 2 biji wijen. Yang keempat, ketika meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, atau melakukan rukun tapi tidak dengan syarat sahnya rukun tersebut. Nah, syarat-syarat sahnya rukun tersebut maka membatalkan sholatnya. Kalau meninggalkan sunnah abad tidak membatalkan, seperti masalah kunut atau tidak bertasyahud awal dengan sengaja ataupun lupa, itu tidak membatalkan. Ini wallahu a'lam bis-shawab. Fatihah bin Allah faqina fiddin donakatu salam hatta Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin.